Peta politik di Pilgub DKI Jakarta berubah drastis. PKS akhirnya mengusung Anies Baswedan bersama Soebul Imam Wiranu sebagai wakilnya. Dan ini merubah peta politik. Dan PKS siap menantang pasangan Ridwan Kamil Kaisang. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Itulah deklarasi antara Anies Baswedan bersama Soebul Imam Wiranu yang adalah mantan Presiden PKS yang kini dicalonkan sebagai wakil gubernur Jakarta untuk menantang antara Ridwan Kamil bersama Kaisang. Sementara Soebul Imam Wiranu sendiri memang sudah siap untuk bertanding melawan Ridwan Kamil Kaisang. Tidak masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut dong pertandingan, ya kan? Ya kita bertanding aja. Pede nggak Pak? Pede nggak Pak? Kalau nanti Ridwan Kamil digusur sama Kim? Insya Allah kita siap bertarung secara sportif, ya, secara fair, ya, Insya Allah. Kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Ya kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami yang akan memimpin. Kalau ternyata tidak percaya, ya nggak ada masalah. Ya, yang lain. Ya, itulah tanggapan daripada Soebul Imam Wiranu yang memang siap untuk melawan koalisi antara Ridwan Kamil bersama Kaisang yang tentunya didukung oleh KIM, Koalisi Indonesia Maju. Sementara PDIP membidik Ahok sebagai kandidat terkuat untuk maju di Pilgub Jakarta melawan Anies Baswedan, tentunya juga dengan melawan Ridwan Kamil. Dan terkait dengan apakah akan kemungkinan lebih besar untuk bisa maju di Jakarta daripada di tempat lain, saya rasa betul, karena selain itu juga kan kalau kita bicara soal calon kepala daerah kan juga harus, selain memang menjadi keputusan partai dan hak prerogatif ketua umum ketika akhirnya harus ditentukan, ini kan juga harus menimbang apa yang menjadi keinginan sang calon. Kalau nggak salah berapa hari lalu Ahok sudah menyampaikan bahwa dia lebih punya minat untuk maju di Jakarta. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya bahwa Ahok lebih siap untuk maju di Pilgub Jakarta dikarenakan dia berpengalaman masuk rutan, begitu ya katanya ya. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan. Itulah pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa dia lebih siap untuk maju di Pilkada Jakarta dikarenakan pengalaman memimpin Jakarta. Begitu banyak penghematan anggaran yang dilakukan untuk kepentingan Jakarta. Masyarakat mengatakan bahwa apabila presidennya Prabowo dan gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi, maka menuju Indonesia Emas segera terwujud. Ini mah cuma membayangkan ya, gimana jadinya jika presidennya Bapak Prabowo Subianto, gubernur Jakartanya Ridwan Kamil, dan gubernur Jawa Baratnya Kang Deddy Mulyadi. Saya sih optimis ya, Indonesia ke depan akan mencapai puncak kejayaannya, atau Indonesia Emas di tahun 2045 insya Allah dapat terwujud. Siapa di sini yang sepemikiran dengan saya? Atau harapannya sama, memiliki Presiden Bapak Prabowo Subianto, Gubernur Jakartanya Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Baratnya Kang Deddy Mulyadi. Jika sama, jangan lupa follow, like, comment, and share sebanyak mungkin. Itulah tanggapan warga masyarakat yang sangat berharap apabila presidennya Prabowo, gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil, dan Jawa Baratnya nanti gubernurnya adalah Deddy Mulyadi. Maka untuk menuju Indonesia Emas segera terwujud.
Ya, Ridwan Kamil direncanakan berdua dengan Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta. Tentunya ini untuk melawan Anies Baswedan dan juga Ahok. Kedua partai dalam koalisi Indonesia Maju mendorong wacana duet Ridwan Kamil dan Kaisang di Pilgub Jakarta. Tapi soal majunya Kaisang di Pilkada Jakarta masih perlu menunggu sikap Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, parpol koalisi ingin Kaisang maju sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun Zulkifli menjelaskan mulanya ia melapor ke Presiden Joko Widodo apakah boleh jika Kaisang maju pada Pilkada Jakarta. Ketika itu Jokowi mengatakan jangan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun mengatakan bahwa misi Koalisi Indonesia Maju adalah menang di Pilkada. Maka soal potensi Ridwan Kamil maju di Jakarta akan mempertimbangkan hasil survei. Jelajahi cara baru. Lalu bagaimana ya kans daripada ketiga kandidat yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ahok? Ini elektabilitas kandidat Bursa Pilgub Jakarta 2024. Ada dua lembaga yang mengeluarkan survei. Yang pertama Kata Data Insight Center periode 3 sampai 9 Mei 2024 dan Arus Survei Indonesia periode 23 sampai 29 April 2024. Kita ke Kata Data terlebih dahulu. Ada Basuki Cahayapurnama dengan 33,2%, kemudian Anies Baswedan 25,4%, Ridwan Kamil di 20%, Ahmad Saroni di 5,3%, Sandiaga Uno di 4,6%, Tri Risma Harini atau Bu Risma itu di 3% dan Kaisang Pangarep di 2,2%. Itu versinya Kata Data. Versi Arus Survei Indonesia, Ridwan Kamil di posisi puncak dengan 30,5%, Anies Baswedan 29%, Heru Budi Hartono, PJ Gubernur saat ini itu mendapatkan 7%, Ahmad Saroni 6,8%, Tri Risma Harini 4%, Ahmad Riza Patria mantan Wagub DKI 2,8% dan Kaisang Pangarep 2%. Itu versinya Arus Survei. Kita lihat apakah ada survei lainnya. Oke, masih dari lembaga survei lain, ini ada lembaga survei Jakarta, periodenya lebih lambat ya, periode 8 sampai 15 Januari 2024. Posisi pertama Ridwan Kamil 23,4, Tri Risma Harini 19,2, Anies Baswedan 18,4, Basuki Cahayapurnama di 8,7, PJ Gubernur DKI 5,5% dan Kaisang Pangarep di 3,9%. Itu tadi beberapa survei elektabilitas kandidat di Bursa Pilkada Jakarta. Ini elektabilitas kandidat bursa. Itulah bursa kandidat di Pilgub DKI Jakarta di mana Ridwan Kamil meraja di beberapa survei. Kalau Anies Baswedan satu survei yaitu Kata Data. Kalau yang lain Ridwan Kamil lah yang merajai di dalam survei Pilgub Jakarta itu. Oh, kalau lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, no way. Itulah Ahmad Saroni yang mengatakan bahwa dia lebih berpeluang untuk maju di Pilgub Jakarta dan apabila melawan Ridwan Kamil, maka dialah yang akan menang. Dan bila dia di Jawa Barat, dialah yang akan kalah. Begitu katanya. Dan apabila nanti dijadikan pasangan capres, maksud saya calon gubernur dan wakil gubernur oleh Golkar, PSI dan Gerindra, Demokrat serta PAN. Dan inilah adalah Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep. Dan yang tidak masuk di dalam jajaran Koalisi Indonesia Maju seperti PKB dan PKS serta PDIP dan P3 itu tidak masuk di dalam Koalisi Indonesia Maju. Mungkin antara PKB dan PKS serta PDIP akan bergabung menjadi koalisi di luar pemerintahan atau menjadi oposisi begitu ya. Kalau dilihat daripada koalisi antara Golkar, PSI, Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Lalu bagaimana tanggapan Gerindra terkait Ridwan Kamil? Saya 2 kali pilgub, ya DKI tim saya menang. Saya pileg 2 kali menang. Masalahnya kan saya nggak suka, bukan nggak mau ya. Passion saya kan di DPR, ya kan. Jadi jauh-jauh hari saya katakan saya nggak bakal jadi kepala daerah manapun, ya maju. Nah, saya paham sekali survei itu hampir selalu tidak tepat ketika dibandingkan dengan hasil. Ingat saja surveinya Pak Foke waktu itu kurang bagus apa, surveinya apa
Pak Ahok ya kan bagus sekali ya kan, ketika pelaksanaan beda karena masyarakat DKI ini masyarakat yang kritis. Masyarakat yang kritis ya, dalam arti suka kritis dan tentunya bisa berubah peta politik ya di Jakarta. Seperti Pak Fuke yang surveinya tinggi tetapi keok melawan Joko Widodo. Demikian juga dengan Ahok yang surveinya tinggi juga kalah dengan Anies Baswedan. Itu menjadikan pegangan bagi Gerindra, di mana tidak takut dengan Anies Baswedan sebagai petahana yang memiliki survei yang bagus. Namun demikian tidak menjadikan hal kepastian kalau Anies Baswedan bakal memenangkan di Pilgub Jakarta.